Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Amin dalam pelajaran PAI. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Jadi kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Silakan anak-anak sambil dibuka bukunya halaman 13. Ya, baik. Jadi dalam pelajaran kali ini nanti ada 4 hal yang harus kita pelajari dan anak-anak harus mampu kuasai. Yang pertama adalah membaca surat An-Nasr, kemudian menulis surat An-Nasr, kemudian ketiga menghafal surat An-Nasr. Jadi anak kelas 3 harus hafal semuanya tentang surat An-Nasr. Yang keempat adalah memahami isi, kandungan, pokok-pokok semuanya yang terkandung dalam surat An-Nasr. Baik, mari kita awali yang pertama dengan membaca bersama-sama surat An-Nasr. Silakan sambil dilihat halaman 13. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, fi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Baik, setelah kita baca bersama-sama surat An-Nasr beserta artinya, silakan anak-anak nanti diulang-ulang sampai hafal, kemudian nanti disampaikan ke Pak Amin, ya. Baik, berikutnya adalah mari kita memahami surat An-Nasr. Apa sih sebenarnya surat An-Nasr itu? Surat An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Artinya adalah pertolongan. Surat ini adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kan ada 114 surat. Nah, An-Nasr ini urutan ke-110. Ya. Jumlah ayatnya sedikit, paling sedikit ada 3 ayat, sehingga sangat mudah untuk dihafal. Kemudian nama An-Nasr diambil dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nasru, pertolongan. Dari kata Nasr itulah diambil atau dijadikan nama surat An-Nasr. Yang berikutnya, An-Nasr ini termasuk golongan surat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, tapi karena Nabi sudah hijrah ke Madinah sehingga namanya adalah Madaniyah. Ingat ya, surat ini turun berkenaan dengan peristiwa Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Pembebasan kota Mekah. Artinya anak-anak, dulu Nabi Muhammad kan dakwahnya itu di Mekah, nah, dimana ketika dakwah banyak orang yang menentang. Para orang-orang Mekah, orang Quraisy, orang kafir semuanya menentang, tidak mau masuk Islam. Akhirnya Nabi pun hijrah pindah ke Madinah untuk mencari tempat yang aman untuk berdakwah. Nah, setelah di Madinah mempunyai sahabat-sahabat, orang-orang yang masuk Islam sangat banyak, akhirnya mereka berkumpul semuanya bersatu menuju ke Mekah untuk membebaskan Mekah dari kekafiran. Akhirnya Mekah dibebaskan, semuanya orang Mekah jadi masuk Islam, semua orang Mekah berhala-berhalanya dihancurkan, sehingga itu namanya adalah kemenangan kota Mekah. Artinya pembebasan kota Mekah
Islam sudah jaya di kota Mekah. Tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi orang kafir. Itu namanya Fathu Mekah, ya. Paham ya? Berikutnya, apa sih pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr itu? Silakan anak-anak buka halaman 15. Di situ sangat jelas dalam ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ada 3 perintah dalam surat An-Nasr yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah senantiasa bertasbih. Bacanya adalah subhanallah, artinya maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah atau bacaan tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Itu 3 perintah kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan berdasarkan surat An-Nasr. Paham ya? Berikutnya, ketiga perintah tadi kapan diucapkan atau kapan diungkapkan? Pertama, tasbih. Tasbih itu diucapkan pertama adalah ketika anak-anak melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya melihat apa? Pemandangan yang sangat indah. Contohnya melihat sesuatu yang ajaib, itu subhanallah. Atau anak-anak merasa heran, merasa takjub terhadap suatu keadaan, itu ucapkan subhanallah. Yang ketiga, kalau merasa takut juga. Anak-anak kalau merasa takut terhadap sesuatu, biasakan membaca tasbih subhanallah. Yang kedua adalah tahmid, alhamdulillah. Kapan diucapkan? Pertama adalah ketika mendapat kabar gembira, anak-anak mendapat kabar, anak-anak naik kelas, anak-anak dapat nilai bagus, ucapkan alhamdulillah. Kedua adalah ketika bersyukur. Bersyukur dari apa? Ketika mendapatkan nikmat, dapatkan rezeki, dapatkan ya nilai yang bagus, dapatkan hadiah dari orang tuanya, itu semuanya rezeki. Itu harus bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Yang ketiga adalah istighfar, astaghfirullahaladzim. Kapan diucapkan? Yaitu ketika kita melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa. Intinya kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Baik, itu tadi 3 pesan dalam surat An-Nasr. Silakan anak-anak diamalkan semuanya, dibiasakan setiap hari membaca subhanallah, alhamdulillah atau astaghfirullahaladzim. Baik, berikutnya yang terakhir adalah pokok-pokok isi surat An-Nasr. Apa sih inti dari surat An-Nasr tadi? Intinya adalah yang pertama, pertolongan Allah itu akan datang dan Islam itu akan mendapat kejayaan. Jadi yang namanya Islam itu insya Allah pasti suatu saat akan mengalami kejayaan atas pertolongan Allah. Contohnya ketika di Mekah itu, dulu orang kafir semuanya, kalau Allah sudah menolong, semua orang Mekah bisa jadi Islam semuanya. Itu bukti adanya pertolongan Allah. Yang kedua, perintah Allah untuk selalu atau senantiasa membaca tasbih, memuji Allah dengan membaca alhamdulillah, dan terakhir selalu memohon ampun kepada Allah dengan mengucap astaghfirullahaladzim. Baik anak-anak, itu untuk materi pada pagi hari ini. Silakan dicermati, diperhatikan dengan baik dan dilaksanakan apa yang menjadi perintah dalam pelajaran kita hari ini. Berikutnya adalah tugas dari Pak Amin. Yang pertama adalah anak-anak semuanya wajib menghafal surat An-Nasr. Ya, dihafal. Kalau sudah hafal, silakan sama temannya atau minta bantuan orang tuanya direkam video, dikirim ke Pak Amin hafalan surat An-Nasr. Yang kedua, anak-anak silakan menulis kembali surat An-Nasr supaya terbiasa menulis huruf Arab. Silakan dibuka halaman 15. Nah, di sini ada surat An-Nasr, silakan anak-anak salin di sini. Ayat 1, 2, 3, silakan ditulis yang bagus, kemudian difoto dan kirim ke Pak Amin. Bisa ya anak-anak ya? Insya Allah kelas 3 hebat semuanya. Baik, itu dulu materi pelajaran pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat semuanya, tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.